Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini jadwalnya inaugurasi lagi anak-anak, dan mungkin kegiatannya ini nanti next week diganti oleh guru wali kelas ataupun dari pihak kesiswaan. Hari ini kemarin kita belajar atau sharing, karena inaugurasi ini intinya pengembangan diri kalian, jadi kita sharing aja. Kemarin judulnya tentang mengenal lebih dekat tentang air, dan sekarang saya ambil tema tentang pengetahuan dasar ketiga. Mungkin kalian sudah belajar di kelas 1 itu, atau belajar sebelum misalnya sudah mengikuti kegiatan seminar lainnya, ataupun di tiap mapel biasanya juga di ada kompetensi dasarnya mengenai K3 juga dijelaskan sedikit mungkin ya. Mungkin saya di sini cuma aja review saja untuk pengetahuan dasar K3. Sebelumnya mungkin di sini juga ada Ibu Amel ya, Ibu Amelia Kurniadi. Itu beliau adalah guru baru yang kemarin lusa kayaknya itu baru masuk dan akan mengajar di geologi pertambangan. Jadi mungkin kalian sudah berkenalan ataupun bertemu dengan Bu Amelia Kurniadi. Jadi di sini juga Ibu Amel hadir. Mungkin nanti kalian akan diajar oleh Bu Amel, ada beberapa mapel yang akan diajar Bu Amel, baik itu kelas 12 maupun kelas 10 atau kelas 11. Saya lanjut ya anak-anak untuk ke hari ini, tema hari ini. Nah, tujuan belajar K3 itu apa sih? Memahami K3 secara umum, memahami pengertian dan definisi yang menyangkut tentang K3, memahami sebab akibat kecelakaan dan sakit akibat kerja, memahami tentang APD. Saya lanjut. Latar belakang, kenapa sih K3 itu harus ada? Pertama, keinginan untuk selamat dan terhindar dari bahaya. Kedua, keinginan untuk terhindar dari kerugian materi akibat kecelakaan. Ketiga, memenuhi ketentuan hukum. Keempat, desakan dari pihak luar dan tuntutan masyarakat. Berikut ada 4 poin yang menjadi latar belakang adanya K3. Saya lanjut ya anak-anak. Tujuan dari K3 itu apa sih di dalam kegiatannya? Ya, ini selamat dalam bekerja, sehat dalam bekerja, dan patuh peraturan. Yang mana tentu hal itu untuk terhindar dari kecelakaan dan kecelakaan di saat bekerja, dan juga penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang diakibatkan oleh beban kerja yang diemban atau ditanggung oleh para pekerja itu sendiri. Gunanya K3 itu untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Saya lanjut, pengertian K3 sendiri dari singkatannya, ya ini K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Namun secara bahasa, ya ini suatu ilmu, pengetahuan, dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran,
peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja. Bisa disebut accident prevention atau mencegah kecelakaan itu sendiri. Yakni seperti itu. Jadi gunanya K3 itu untuk mencegah hal-hal tersebut. Saya lanjut. Nah, untuk berbicara tentang K3, ada kewajiban dan hak. Baik itu kewajiban dan hak manajemen, kewajiban dan hak pekerja. Nah, kita masuk ke manajemen dulu. Jadi manajemen itu juga wajib untuk melindungi pekerja dan orang lain yang di tempat kerja. Jadi bukan cuma pekerja saja yang dilindungi, tapi semisal ada tamu dari luar, guest dari luar, itu harus juga dilindungi oleh manajemen. Contohnya di saat kita bertamu ke suatu proyek atau suatu pertambangan, seharusnya wajibnya prosedurnya yakni bila kita tidak menggunakan APD dan sebagainya, maka tidak diperbolehkan masuk, ataupun bila tidak memiliki boleh atau bisa dipinjamkan oleh pihak perusahaan itu sendiri. Kedua, melatih dan mendidik serta memberikan pengalaman kepada pekerja. Jadi di saat pekerja itu masuk ke dalam proyek, itu seharusnya pekerja tersebut sudah mendapatkan pelatihan dan pendidikan minimal lah tentang K3. Seperti kita ketahui kemarin yang ikut workshop kegiatan, kita ada diberikan safety induction di awal saat kita masuk. Jadi itu termasuk K3, proses K3, karena kita diberikan pemahaman awal atau pemahaman dasar mengenai K3 di pertambangan sebelum masuk Lamindo itu termasuk juga anak-anak, melatih dan mendidik. Ketiga, menjamin agar setiap sumber produksi dan hasilnya dapat dipakai secara aman dan efisien. Artinya di saat proses produksi itu keamanan dan keselamatan pekerja itu wajib hukumnya untuk diakomodir oleh pihak perusahaan itu sendiri. Dan efisien ini baik itu dari alat, efisien dari waktu, efisien dari itu. Keempat, menjamin proses produksi berjalan lancar dan aman. Tentu bila tidak berjalan lancar proses produksi, maka perusahaan tersebut akan gagal produksi dan berhenti bekerja. Jadinya nggak sesuai dengan target produksi, nggak sesuai dengan target perusahaan sendiri, yang mana nanti malah membuat perusahaan bangkrut dan bekerja juga nganggur, PHK. Itu juga masalah. Jadi gunanya manajemen itu juga harus menjamin proses produksi itu tetap lancar dan aman. Nah, sedangkan manajemen itu berhak untuk memperingatkan dan menegur, bahkan sampai memberhentikan pekerja yang melakukan pelanggaran yang membahayakan diri orang lain, diri sendiri, dan proses pekerjaan itu sendiri. Jadi manajemen itu seperti itu. Manajemen di perusahaan mungkin ada di HSE ya. Itu mungkin nanti gunanya untuk menegur, biasanya ada instruktur atau pengawas K3-nya sendiri, pengawas safety biasanya. Itu dia itu sering, ibaratnya dia sering betul bersinggungan sama pekerja. Kadang pekerjanya diingatkan sebagainya tapi malah marah. Nah, itu sering terjadi. Jadi tapi namun sebetulnya itu memang tugasnya, ibaratnya pengawas safety itu gunanya seperti itu. Jadi menegur juga memperingatkan, karena bila terjadi pelanggaran atau eksiden itu malah membahayakan oleh pekerja dan proyek itu sendiri. Jadi mending ditegur dan diperingatkan daripada terjadi kecelakaan.
Seperti itu ya anak-anak. Misalnya di pekerjaan itu atau di proyek itu pekerja tidak menggunakan helm, pekerja tidak menggunakan sepatu safety, ditegur, diperingatkan malah marah. Next terjadi kecelakaan, kaki misalnya ada benda jatuh dari atas malah kena kepala pekerja karena tidak menggunakan helm, malah bocor atau menimbulkan gegar otak dan sebagainya. Itu yang rugi siapa? Yang rugi ya perusahaan untuk menanggung biaya pengobatan dan juga pekerja itu sendiri jadi sakit, tidak bisa bekerja. Itu manajemen berhak seperti itu, memperingatkan, menegur, bahkan memberhentikan pekerja yang bandel. Saya lanjut ya anak-anak. Kewajiban pekerja itu berkewajiban untuk menjaga keselamatan kesehatan diri masing-masing dengan menggunakan alat pelindung kerja yang terpasang dengan baik. Tapi mereka juga berhak untuk mendapatkan kondisi kerja yang aman, karena di dalam kecelakaan itu terjadi karena unsafe condition. Jadi unsafe act itu tingkah laku yang tidak aman atau perilaku yang tidak aman. Sedangkan unsafe condition itu kondisi lingkungan yang tidak aman. Misalnya kalau untuk tingkah laku atau yang perangai yang tidak aman itu malas, teledor dan sebagainya. Sedangkan unsafe condition itu misal lantai kerja kotor, lantai kerja licin, oli dan membahayakan pekerja, itu seperti itu. Dan juga sempit juga bisa bahaya karena ada beberapa manusia yang fobia dengan tempat sempit. Saya lanjut, kedua ya ini menggunakan alat pelindung diri yang disediakan oleh manajemen. Jadi harus wajib di saat bekerja menggunakan APD. Karena kecelakaan itu cuma sepersekian detik terjadi. Bisa detik selanjutnya tiba-tiba ada benda jatuh atau benda yang bisa membahayakan pekerja itu. Jadi semuanya harus dipasang. Gunanya penggunaan APD itu bukannya betul-betul zero accident, kita tidak sakit atau kita gimana itu, tapi gunanya meminimalisir resiko atau dampak yang lebih buruk lagi bagi pekerja. Seperti kalau misalnya memakai helm, ada benda jatuh, memang benda jatuh itu impactnya cukup besar ya, tapi bila dilindungi oleh helm maka resiko untuk lebih buruknya itu bisa diminimalisir dari penggunaan APD itu sendiri. Jadi gunanya untuk meminimalisir resiko atau dampak pada pekerja. Itu intinya seperti itu ya anak-anak. Ketiga, pekerja harus peduli dengan keadaan sekitar, seperti perilaku tidak aman teman kerja, lingkungan kerja yang tidak aman, dengan cara mengingatkan dan melaporkan. Nah, poin ketiga ini, semisal ada beberapa pekerja yang teledor di saat menggunakan alat yang berbahaya, malah berbicara dengan rekannya lainnya, ngobrol dan sebagainya, tidak konsen. Nah, itu teman-teman sesama pekerja itu berhak atau wajib untuk memperingatkan temannya tersebut, karena bahaya hal tersebut dilaksanakan bila bekerja tidak konsentrasi dan malah ngobrol ngalor ngidul kemana. Sekalinya di saat menggunakan alat malah terjadi accident, misalnya jari tangan terpotong dan sebagainya, itu bahaya. Mending diingatkan teman-teman yang lainnya supaya selamat sama-sama, bisa pulang ke rumah dengan sehat walafiat. Itu memang wajib bagi pekerja untuk mengingatkan teman-teman yang lain. Saya lanjut ya anak-anak, ini salah ketik ya.
Tadi kewajiban bekerja sudah. Nah, hak pekerja. Pekerja itu berhak untuk pertama, menolak pekerjaan yang tidak aman. Kedua, menolak pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Ketiga, menolak pekerjaan tanpa dilengkapi alat pelindung diri. Keempat, mendapat jaminan asuransi dan juga memperoleh safety induction sebelum kerja. Keenam, memperoleh hari libur. Keenam, hak pekerja ini tentu dijamin oleh undang-undang. Jadi semisal pekerja itu ingin menolak dan sebagainya, harus ada juga alasannya. Tidak semua pekerjaan ditolak karena berdasarkan itu aja, berdasarkan fakta di lapangan dan bagaimana kita berbicara ke manajemen. Kalau hal tersebut tidak aman, harus digunakan beberapa APD pendukung. Tuh, misalnya pekerjaan di atas atau di lantai 2 dan tempat tinggi lainnya, tapi pekerja tidak diberikan APD yang lengkap seperti body harness, yang mana bisa mencegah atau misalnya di saat pekerja tersebut jatuh dari tempat ketinggian tempat yang tinggi, itu gunanya menggunakan body harness itu seperti itu. Tapi malah manajemen tidak menyediakan. Nah, itu pekerja boleh menolak hal tersebut. Jadi sebelum dicukupi atau disediakan body harness tersebut, maka pekerja boleh menolak hal tersebut. Karena apa? Bila tidak dilaksanakan K3 sesuai dengan peraturan, itu membahayakan pekerja sendiri, membahayakan proyek sendiri. Itu pekerja boleh menolak pekerjaan bila berbahaya. Dan juga seperti saya bilang tadi, pekerja juga boleh berhak memperoleh safety induction sebelum kerja. Jadi setiap hari biasanya ada safety induction di proyek, baik itu dipimpin oleh pengawas safety-nya sendiri, baik itu dipimpin oleh site manajernya. Biasanya bergantiannya anak yang sebagai inspektur safety induction-nya atau kepala yang ibaratnya yang memberikan safety induction tuh selain memberikan pengetahuan, juga review dari kegiatan sebelum-sebelumnya. Misalnya ada kemarin ada pekerja A tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sepatu safety, maka di hari berikutnya di safety induction itu setidaknya diberikan pengarahan secara umum ya kepada yang lainnya juga, dan juga ditegur langsung juga boleh di safety induction karena berbahaya seperti itu, merugikan perusahaan dan juga merugikan pekerja bila ada kecelakaan ya. Nah, juga ada memperoleh hari libur atau cuti sesuai aturan yang berlaku. Itu di tiap perusahaan pasti berbeda. Jadi hak pekerja itu juga boleh atau libur atau cuti sesuai dengan jatahnya. Ada beberapa perusahaan yang memberikan penjatahan cuti berbeda antara perusahaan satu dan yang lainnya, itu disesuaikan saja. Tapi memang intinya pekerja berhak memperoleh hari libur atau cuti. Itu saya lanjut ya anak-anak. Nah, kita masuk ke bahaya. Nah, bahaya itu apa? Bahaya itu adalah sifat dari suatu bahan, cara kerja suatu alat, cara melakukan suatu pekerjaan, tempat dan posisi atau kondisi lingkungan kerja yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian manusia, harta benda, penyakit akibat kerja, cedera, cacat sementara, permanen, bahkan hingga kematian. Itu yang paling damage yang paling tinggi tentu kematian, casualty. Saya lanjut teori kecelakaan kerja. Jadi ada 3 teori.
yakni accident proneness theory, yakni ada orang tertentu dari bawaan pribadinya yang lebih rawan kecelakaan daripada orang lain. Itu ada dan terbukti. Lalu kedua, goals freedom alertness theory, yakni pekerja yang diberi kebebasan untuk menetapkan target kerjanya sendiri akan menghasilkan hasil kerja yang lebih berkualitas dan berperilaku lebih aman. Tuh, diberi kebebasan tapi tentu tetap sesuai dengan peraturan. Adjustment stress theory, terdapat faktor negatif dalam lingkungan kerja internal maupun eksternal. Ini juga termasuk turut andil. Mungkin contohnya gini, pekerja itu kemarin sudah dimarahin oleh manajernya, atasannya, baru di rumah berkelahi lagi dengan keluarga, itu pasti berdampak sama pekerjaan di hari berikutnya, itu pasti, karena itu tekanannya langsung masuk ke psikologi dari pekerja itu sendiri. Itu juga berpengaruh ya anak-anak. Jadi itulah yang agak susah membedakan atau memisahkan antara ibaratnya hal yang terjadi di rumah sama di pekerjaan. Itu susah banget memisah perasaan-perasaan kayak gitu. Itu ibaratnya cuma beberapa orang saja yang secara emosional pintar. Jadi ada beberapa kecerdasan ya. Salah satu contohnya yakni kecerdasan emosional itu juga berpengaruh di pekerjaan. Jadi gimana kita cara membawa diri kita, emosi kita di saat bekerja dan di saat di rumah, itu termasuk dalam kecerdasan emosional diri masing-masing. Itu harus dilatih terus supaya kita bisa memisahkan antara yang di rumah, ibaratnya perasaan yang di rumah dan perasaan di saat kerja. Itu susah. Hanya beberapa orang yang profesional yang sudah, dan tentu waktu dan pengalaman yang membedakan untuk hal tersebut ini. Jadi selalu dilatih ya untuk kecerdasan emosional kita. Saya lanjut. Nah, risiko itu ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi. Tadi kan bahaya. Nah, tadi bahaya, dan ukuran dari bahaya itu adalah risikonya sendiri. High risk, low risk, risiko rendah, risiko tinggi. Itu biasanya kalau di proyek itu kebanyakan risiko tinggi, apalagi proyek pertambangan. Jadi tentu kalau untuk di pertambangan, karena high risk, maka APD-nya harus dijaga banget, atau K3-nya sangat-sangat ketat seharusnya. Nah, risiko itu terdiri dari dua dimensi, yakni keparahan dan kekerapan, atau kolaborasi dari keparahan dan kekerapan. Keparahan itu tingkat dari bahaya itu sendiri, tingkat dari bahayanya. Sedangkan kekerapan itu banyaknya atau akumulasi dan sering terjadinya dari bahayanya sendiri. Itu ada juga misalnya keparahan dan kekerapan, misalnya terjadi bahaya yang sangat tinggi dan sering terjadi. Itu kan termasuk kolaborasi dari hal tersebut. Itu ada dua ya untuk resiko, ada dua dimensi, yakni keparahannya dari bahaya itu sendiri dan juga kekerapan atau sering terjadinya bahayanya sendiri, risiko dari suatu kegiatan. Saya lanjut. Insiden. Kita masuk ke insiden, yakni suatu keadaan atau kondisi bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya accident. Accident itu output dari insiden itu ibaratnya
inputnya, sedangkan outputnya accident. Jadi pasti sebelum accident pasti ada insiden. Itu ya anak-anak. Nah, sedangkan pengertian kecelakaan adalah kejadian tidak dikehendaki dan tidak diduga atau tiba-tiba yang dapat menimbulkan korban manusia, harta benda, dan lingkungan. Sedangkan pengertian aman yaitu bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung, tidak mengandung resiko, dan tidak merasa takut. Intinya menjamin pekerja itu sendiri. Itu artinya aman. Jadi pekerja tidak boleh takut, tidak terganggu dari gangguan luar, dan bebas dari bahaya. Itu termasuk dalam pengertian aman. Silakan yang baru tolong dimatikan mikrofonnya ya. Suaranya bocor. Oke, saya lanjut ya. Nah, insidennya ini kalian bisa lihat. Insiden itu yakni terputusnya tali seling insidennya. Sedangkan accidentnya yakni kepala pekerja itu terkena barang yang ada di seling, yang tergantung di seling. Itu termasuk kecelakaan. Sedangkan insidennya itu sebelum kecelakaan, yakni putusnya tali seling. Baru terjadi kecelakaan yang berdampak pada pekerja. Itu bedanya insiden dan accident. Insiden itu sebelumnya, sedangkan accident itu setelah terjadi insiden. Dan menimbulkan korban tentu kalau kecelakaan, baik itu manusia, harta benda, dan sebagainya. Itu accident. Saya lanjut ya anak-anak. Kecelakaan itu akibat dari rangkaian sebab dan akibat. Seperti efek domino, ada domino efeknya ya anak-anak. Pertama, lemah pengendalian atau pengawasan, yakni program tidak sesuai, standar tak cocok, tak patuh standar, baru berdampak pada lalu juga ada sebab-sebab dasar, yakni faktor personal, faktor pekerjaan, lalu juga ada sebab langsung, tindakan tak aman, kondisi tak aman. Nah, ini tadi yang unsafe act dan unsafe condition, ini termasuk di dua ini ya. Lalu ada insiden, kontak dengan energi atau bahan. Lalu kerugiannya apa sih? Kerugiannya itu ya pada manusia, harta benda, proses pekerjaannya, dan lingkungan dan masyarakat. Seperti itu ya anak-anak. Jadi semuanya runut dari lemah pengawasan sampai ke kerugian. Gitu. Nah, lemah pengendalian, kita tadi membahas tentang lemah pengendalian, lack of control. Pertama, kepemimpinan dan administrasi. Kedua, manajemen kompetensinya. Ini bisa kalian lihat sendiri. Ini semua terjadi bila ini semua beberapa faktor ya anak-anak yang biasanya mempengaruhi dari lemahnya pengendalian pengawasan. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Ini salah satu contohnya saja ya. Nanti saya bagikan filenya. Nah, sebab-sebab dasarnya masuk ke ada dua ya tadi. Faktor personal dan faktor pekerjaan. Semisal faktor personal, bila kemampuan tidak pas, baik itu secara mental dan fisik. Baru kedua, lemah pengetahuan, stres, motivasi kurang, contoh perilaku buruk. Ini masuk ke individunya, pekerjaannya masing-masing. Jadi faktor personal itu seperti itu. Bila ke faktor pekerjaan, yakni pengawasan kerja lemah, safety engineer-nya nggak jalan, alat kerja itu tidak pas atau tidak aman. Nah, penyalahgunaan alat. Kelima, alat pengaman kerja buruk, job safety analisisnya tidak jalan, dan over kapasitas dari pekerjaan itu sendiri. Saya lanjut. Dan juga ada tadi sebab-sebab dasar ya.
Ini kita masuk ke sebab-sebab langsung, yakni tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Ini tindakan tidak aman tadi unsafe act, dan kondisi tidak aman unsafe condition. Pertama, contohnya saja, ada 15 ini, contohnya saja ada 15. Dan pertama, mengoperasikan alat tanpa otorisasi atau tanpa pemerintah atau perintah dari atasan. Lalu kedua, gagal memberi peringatan, gagal mengamankan, gagal mengoperasikan alat, kecepatannya salah, membuat alat keselamatan tidak berfungsi, sampai ke di bawah pengaruh alkohol. Jadi itu termasuk tindakan tidak aman ya anak-anak. Bekerja di bawah pengaruh alkohol tentu tidak konsen dan membahayakan teman-teman di sekitar. Itu biasanya teguran SP berapa. Kalau misalnya lebih sering kena SP, maka diberhentikan karena berbahaya. Dalam pengaruh alkohol di saat bekerja itu tidak mencerminkan tanggung jawab pada diri sendiri dan pada orang di sekitar. Lalu kondisi tidak aman seperti apa sih? Pelindung atau pembatas tidak sesuai. Misalnya kalian bekerja di tempat tinggi, itu nggak ada pagar pengamannya, atau tidak ada pelindung atau tambahan untuk pengaman bila terjatuh, seperti itu, seperti body harness dan sebagainya. Lalu ada juga APD tidak sesuai, seperti tadi bekerja di tempat tinggi tapi tidak diberikan body harness, ataupun bekerja di tempat-tempat yang basah dan berhubungan sama listrik tapi tidak diberikan sepatu safety yang ibaratnya yang tidak mengalirkan listrik, makanya APD apalagi yang di kaki itu biasanya tidak, untuk yang di listrik ya anak-anak, itu tidak mengandung besi dan juga berbahan dasar karet. Salah bila diberikan sepatu safety yang mengandung metal, itu bahaya ke pekerjanya karena bisa mengakibatkan tersengat listrik tegangan tinggi. Lalu perkakas atau material rusak, kondisi terhambat, sistem peringatan tidak memadai, bahaya kebakaran, housekeeping tidak baik, berantakan, jorok. Housekeeping itu misalnya ada tempat mes dan sebagainya malah tidak diatur dengan sebaik mungkin, sebersih mungkin, itu juga termasuk kondisi tidak aman. Terpapar kebisingan, terpapar radiasi, temperatur terlalu tinggi, penerangan tak cukup, ventilasi tidak memadai. Karena ventilasi dan temperatur dan penerangan itu berguna bagi kenyamanan pekerjaan pekerja. Karena bila kurang ventilasi atau udaranya, maka bisa mengakibatkan kekurangan oksigen, halusinasi, pingsan. Seperti itu contohnya. Saya lanjut. Sedangkan insiden sendiri apa sih? Ada 8. Terbentur, tertumbuh oleh, kedua, jatuh ke tempat yang lebih rendah, jatuh pada lantai yang sama, tertusuk oleh, terperangkap pada tempat yang berbahaya, terperangkap di antara, kontak dengan listrik panas dingin, overstress, overload, seperti itu. Ini termasuk contoh insiden yang nanti bisa mengakibatkan aksiden sendiri. Saya lanjut. Nah, masuk ke kerugian ya anak-anak. Kerugiannya pada orang, harta, proses kerja, lingkungan, masyarakat. Bila kepada orang bisa meninggal, sakit berat, sakit sedang, dan sakit ringan. Bila ke harta benda, rusak total. Harta benda itu maksudnya benda individunya sendiri, baik itu HP atau yang ada di badan pekerja, dan juga alat-alat yang digunakan di saat bekerja seperti ekskavator dan sebagainya. Itu misalnya rusak, maka yang rugi siapa? Yang rugi ya perusahaan. Itu termasuk pada kerugian harta benda. Ada rusak total tidak berfungsi, rusak sedang masih berfungsi, dan rusak ringan. Ke proses kerja, berhenti,
proses kerja total, berhenti proses sebagian, keterlambatan proses, dan denda. Nah, bila perusahaan itu tidak sesuai target atau lambat tidak sesuai dengan waktu pengelola ibaratnya izin usahanya, maka nanti lambat prosesnya dan didenda oleh pemerintah sendiri. Itu kerugian atau loss yang dia didapatkan dari proses kerja. Lalu ada juga kerugian atau loss dari lingkungan. Rusak total lingkungannya, rusak bisa diperbaiki tapi tentu tidak bisa baik seperti sedia kala, dan juga rusak namun tetap berfungsi. Tapi intinya rusak tentu pasti berbeda lah dengan yang sebelumnya, saat tetap di saat masih bagus, tidak rusak, itu pasti berbeda lingkungannya, terasa banget pasti. Dan juga kerugian masyarakat, ya ini penyakit, fasilitas umum tidak berfungsi, tidak bisa berusaha. Misalnya seperti sekarang, bayangkan karena beberapa pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik seperti di Kalsel itu sampai rugi berapa triliun ya, karena masyarakat tidak bisa berusaha, proses perekonomian tidak bisa berjalan, roda ekonomi masyarakat Kalsel berhenti dan memerlukan bantuan dari tempat lain, karena sampai sekarang pun banjir itu masih terjadi di banyak tempat di Kalsel. Belum lagi curah hujan masih belum turun dan sering hujan, itu malah menambah kerugian juga. Karena apa sih hal tersebut? Karena penggunaan atau pengelolaan yang eksploitasinya gila-gilaan, tidak memperhatikan lingkungan. Kebanyakan di sana dijadikan sawit dan tambang. Bisa di Kalsel itu tambang batu bara, tambang intan banyak betul itu di sana. Itu termasuk greedy-nya atau kerakusan manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dan yang rugi siapa? Masyarakat kelas menengah yang tidak mengetahui atau tidak merasakan efek atau manfaat dari pengelolaan sumber daya itu sendiri. Saya lanjut. Nah, tingkat keparahan. Bila kepada orang itu ada 3 ya anak-anak. Ada berat, sedang, ringan. Bila berat meninggal. Bila sedang itu rawat di luar proyek maksimal 2 hari. Ringan itu bisa dikasih P3 atau rawat di proyek maksimal besok bisa masuk, itu termasuk ringan. Baru juga harta benda. Bila perbaikannya 100 juta itu termasuk lebih dari 100 juta, maka itu masih dalam ini ada rusak, ada perbaikan dan berfungsi. Itu dihitung berdasarkan berapa jumlah rupiah untuk memperbaikinya. Dan juga ada proses kerja, ada 3, berhenti total sampai 7 hari lebih. Ada juga berhenti total 7 hari sebagian, misalnya 3 sampai 7 hari saja. Lalu juga ada berhenti 1 sampai 2 hari kerja saja. Lalu untuk lingkungan itu ada 3, luas, rusak, dan berpengaruh, dan juga tidak berdampak. Kalau seperti yang di Kalsel tentu luas dan terpengaruh, karena sampai tidak bisa, masyarakat habis semuanya, rumah hilang, pekerjaan juga hilang. Itu termasuk luas dan berdampak permanen. Masyarakat, kalau ke masyarakat itu ini yang masyarakat boleh menuntut perusahaan bila terjadi aksiden ya anak-anak, yang bisa merusak lingkungan dan berdampak langsung ke masyarakat. Itu ada tuntutannya itu ada dirupiahkan, itu bisa lebih dari 100 juta. Semisal ini sini cuma ditulis 100 juta saja, tapi sebetulnya bisa lebih dari itu, tergantung pada gugatan yang dimenangkan oleh masyarakat sendiri. Nah, jenis bahaya yang ada itu ada beberapa ya anak-anak.
Ada physical hazard, chemical hazard, electrical hazard. Ini hazard itu bahaya. Bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya elektrikal, bahaya mekanis, bahaya psikologi, bahaya biologis, dan ergonomik. Ergonomik ini sendiri seperti di saat kerja kalian duduk terlalu bungkuk atau bukan badan, itu kalian juga bisa merusak struktur badan itu, termasuk di ergonomik anak-anak. Jadi di saat bekerja itu kalian harus mengatur posisi atau tubuh kalian supaya tidak dampak pada struktur badan. Itu ergonomik ya, bisa di search nanti ergonomik itu apa. Saya lanjut tingkat keparahan ya. Oh ini sudah. Nah tadi ini yang aneh ya anak-anak. Ini termasuk anunya aja sih. Bila benda bergerak maka pasti lurus, putar, acak, dan angkut. Ini identifikasi bahayanya. Nah ergonomis tadi ini berdiri, duduk, ukuran, dan jangkauan. Sedangkan psikologis, ke stres, tidak harmonis, habis dimarahi. Ini bisa kalian sendiri. Kalau biologis bisa atau racun, kuman, virus jamur, serangga. Kalau bahan kimia apa, ledakan, kebakaran, keracunan, korosi atau karat. Sedangkan aliran listrik lebih, beban, tersentuh, loncatan isolasi buruk, gagal fuse. Dan juga ada fisiknya sendiri, cahaya, bising, suhu, radiasi, getaran, tekanan. Itu identifikasi bahaya ya anak-anak. Saya lanjut. Ini mungkin kalian bisa agak kecil ya, ini saya gedekan. Nah apa yang kalian lihat yang dari hal tersebut yang termasuk identifikasi bahaya dan perbuatan tidak aman? Bisa dilihat di sini. Ini memang charger adaptornya bagus, tapi lihat di sampingnya. Ini tidak menggunakan kepala adaptor ya, atau kepala kabelnya sendiri. Ini malah cuma pakai kabel disambungkan ke stop kontak atau steker atau terminal. Ini begitu berbahayanya hal tersebut seperti ini. Memang murah atau efisien dan bisa, tapi di saat ada air atau hal lainnya yang bisa menyebabkan konslet, ini bahaya ya anak-anak, jangan ditiru. Dan ini juga berbahaya. Pengerjaan proyek tidak menggunakan safety, baik di saat mengambil kayu yang mungkin ada pakunya, tidak menggunakan sarung tangan, tidak menggunakan sepatu safety ataupun bot. Ini yang berbahaya ini seperti ini. Memang kelihatannya remeh-temeh ya, biasa aja, itu mungkin biasa aja kalau seperti itu, tapi berbahaya nanti saat terjadi kecelakaan, tertusuk paku dan sebagainya, tertimpa barang berat, tertimpa peti. Nah di sepatu safety pun kan ada ibaratnya pelindung kakinya, pelindung jarinya yang di depan itu gunanya untuk apa sih? Biar jarinya tidak hancur atau remuk, karena berbahaya bila remuk, bisa amputasi karena infeksi dan sebagainya. Nanti itu mengakibatkan kerugian pada pekerjanya sendiri, karena bila rusak dan remuk jari kaki terus infeksi, otomatis bisa jadi malah diamputasi kaki gitu. Itu yang bahaya. Ini salah satu contoh saja ya anak-anak, 2 contoh ibaratnya kondisi yang berbahaya dan tindakan tidak aman. Konsep ketiga sendiri itu ada diagramnya seperti ini, yakni berdasarkan jenis pekerjaan, nanti masuk ke orang yang kerja, baru identifikasi bahaya, baru bila masuk ke prosedur kerja itu ada syaratnya ketiganya. Nanti konsep ketiganya juga masuk di prosedur kerja. Tentu di saat melakukan pekerjaan ada prosedur amannya.
yang mana nanti menjamin keamanan atau safety dari pekerjanya sendiri dan perusahaan. Sedangkan pelaksanaan pekerjaan, di saat dilaksanakan pekerjaan, nanti suatu saat nanti dari pihak pengawas melakukan inspeksi K3. Benar enggak K3-nya dilaksanakan dengan baik? Benar enggak sudah dilaksanakan safety induction ke pekerja? Benar enggak pengawasan dari safety, ibaratnya pengawas safety dari perusahaan itu ke pekerja itu sudah dilaksanakan tidak? Dan juga sudah dilaksanakan identifikasi bahaya enggak? Sudah dipasang rambu-rambu K3 enggak? Di rambu-rambu bahaya di tempat yang teridentifikasi bahaya apakah sudah dipasang dan sebagainya, alat pelindung dan sebagainya, itu masuk ke ranah inspeksi K3. Nanti itu di situ nanti dinilai apakah K3-nya baik atau tidak, itu masuk di inspeksi K3. Oke, saya lanjut. Ini berdasarkan UU dan peraturan ya anak-anak, nanti mungkin bisa dicari sendiri. Sedangkan program K3 proyek yakni sampai 6, melaksanakan manajemen risiko K3, menyusun prioritas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan tingkatan risiko K3. Ketiga, merencanakan sasaran dan program pengendalian K3. Keempat, melaksanakan rencana pengendalian. 5, melakukan monef atas pelaksanaan program pengendalian. Keenam, melakukan peningkatan program pengendalian K3. Jadi di saat kalian nanti kerja di perusahaan, jangan takut untuk dilaksanakan monef di perusahaan kalian, karena nanti monef itu sebagai pembelajaran atau sebagai evaluasi dari perusahaan kalian untuk nanti kedepannya lebih baik dalam program pengendalian K3 sendiri. Kenapa sih itu dilaksanakan? Karena nanti itu berdampak pada pelaksanaan atau image dari perusahaan itu sendiri. Jadi bila K3-nya bagus dan terjamin dan dilaksanakan dengan baik, tentu ada dapat, kalau di perusahaan itu ada istilahnya apa ya, ada hijau, merah, hitam, itu kuning. Itu kalau itu nanti mungkin nanti next kita bicarakan. Itu tadi saya masih belum anu juga, itu seperti itu ya anak-anak. Misalnya ada perusahaan yang di zona hitam, tentu K3-nya itu tidak berjalan seperti mana peraturan, maka tentu dampaknya kemana? Dampaknya biasanya ke pekerja. Pekerja tidak sehat, pekerja itu sering terjadi kecelakaan dan sering terjadi hingga kematian. Itu biasanya yang terjadi di perusahaan yang dilabeli hitam oleh pemerintah. Tuh. Saya lanjut ya anak-anak. Sasaran ketiganya, ini kalau sasaran K3 itu apa sih? Pertama, melindungi para pekerjanya sendiri dan orang lainnya. Kedua, menjamin setiap material dipakai secara aman dan efisien. Ketiga, menjamin proses, ini kalau di konstruksi seperti ini, tapi kalau pertambangan tentu menjamin proses pertambangan berjalan dengan lancar. Itu sasaran dari K3-nya sendiri. Intinya semuanya berjalan seperti lancar, pekerja juga sehat, aman, itu sasaran K3. Di sini ya anak-anak posisi dan peran K3. Di saat K3 itu juga berguna di saat pencegahan kondisi darurat dan pasca kecelakaan. Karena apa sih? Kecelakaan itu ibaratnya akan terjadi, tapi bisa diminimalisir dampaknya atau damage-nya. Jadi semisal gini, K3 itu juga berperan pada pencegahan seperti penggunaan APD, baru juga berguna pada kondisi darurat, P3K. Gimana sih? Jadi pekerja atau nanti pengawas safety itu dilatih untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi setiap officernya atau petugas K3-nya itu yang di perusahaan itu memiliki training P3K yang
harusnya memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Karena apa? Kalau bila terjadi kecelakaan, maka tentu pertolongan pertama gimana itu harus ngerti. Karena bila salah penanganan di saat pertama, itu bisa malah menimbulkan damage yang lebih buruk lagi. Misalnya salah mengangkat korban di saat terjatuh, salah di saat menangani korban patah tulang, malah seharusnya bisa balik seperti sedia kala, di saat pertolongan pertamanya salah malah diamputasi. Itu bisa terjadi ya anak-anak. Jadi K3 itu gunanya pencegahan dan di saat kondisi darurat. Dan juga K3 itu juga berguna pada pengobatan karyawan di saat pasca aksiden. Jadi K3 itu nanti berpengaruh pada apa sih? Asuransi. Jadi K3 itu juga mengurusi tentang asuransi bagi para pekerjanya. Bila di pemerintah sekarang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi setiap orang yang ada di proyek itu seharusnya memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Bila tidak bolehkan untuk masuk ke dalam suatu proyek atau bekerja di suatu proyek. Itu harus, karena dijamin oleh undang-undang. Gunanya apa sih undang-undang itu? Untuk melindungi diri sendiri juga. Jadi tentu harus diasuransikan seluruh pekerja, agar nanti bila terjadi aksiden, pekerja tidak dirugikan dengan membayar pengobatan yang mahal karena sudah ditanggung oleh pemerintah. BPJS Ketenagakerjaan itu banyak terjadi seperti itu. Jadi kecelakaan pasti terjadi, tapi bagaimana kita mencegahnya dan juga mengakomodir bila terjadi kecelakaan, itu asuransinya seperti apa, itu gunanya posisi dan peran ketiga. Jadi pekerja berhak untuk mendapatkan asuransi itu bila memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Bila tidak ya nggak bisa. Jadi harusnya setiap pekerja punya BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu ya anak-anak. Kita masuk ke tadi, setelah membahas tentang apa sih K3 itu dan bagaimana pengaplikasiannya dan apa saja aspek-aspeknya. Kita masuk ke terakhir, ya ini APD, alat pelindung diri. Pengertiannya apa sih? Suatu kewajiban di mana biasanya para pekerja atau buruh bangunan yang bekerja di sebuah proyek atau pembangunan sebuah gedung diwajibkan menggunakan, kewajiban itu sudah disepakati oleh pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan ini alat-alat pelindung diri yang demikian harus memenuhi persyaratan agar tidak mengganggu kerja dan memberikan perlindungan efektif terhadap jenis bahaya yang akan terjadi. Nah, alat pelindung diri di tempat kerja itu mulai dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Baik itu menggunakan helm, earmuff, masker, alat pelindung mata, alat pelindung tangan, lalu pakaian pelindung yang ada skotletnya itu, ya anak-anak, alat pelindung tuh. Baru ada juga menggunakan boot atau safety shoes-nya atau sepatu safety-nya gitu. Maka alat pelindung ini gunanya melindungi pekerja dari ujung kepala hingga ujung kaki. Itu seperti itu alat pelindung diri. Ini kembali lagi ke keselamatan pekerja sendiri sih anak-anak. Jadi harus dilaksanakan dengan baik, dan juga perusahaan juga mengakomodir dengan memberikan alat-alat seperti ini, karena tidak mungkin pekerja mengadakan sendiri karena mahal, habis gaji untuk itu. Jadi maka diatur wajib perusahaan itu memanajemen atau memberikan ke pekerjanya APD. Tapi tentu berdasarkan kondisi-kondisi kerjanya sendiri. Tidak perlu menggunakan kacamata las bila bekerja di tempat yang tidak menggunakan alat las, itu ya aneh. Maka disesuaikan saja dengan kondisi kerjanya. Seperti itu ya anak-anak.
Ini contoh-contohnya saja, mulai dari Googles, wearpack, jas hujan, ini juga ada baju lapangan. Ini ada sarung tangan karet, helm, kacamata. Kacamata ini gunanya di saat kalian bekerja di tempat yang sinar UV-nya itu tinggi, seperti kerja di tempat panas, tempat terbuka, itu harus menggunakan kacamata. Kenapa sih harus pakai itu? Bukan gaya-gaya ya anak-anak, karena silau matahari itu bisa merusak mata. Bila sering terjadi atau sering terpapar ke mata kita, matahari itu bisa menimbulkan rabun yang lebih cepat, bahkan kebutaan bila rusak. Oke. Dan juga ada di tempat perusahaan-perusahaan itu harusnya ada slogan-slogan, juga rambu-rambu. Sini saya lupa yang ngasih rambu-rambu bahaya. Tapi biasanya di tempat kerja itu pasti ada slogan-slogan safety. Contohnya utamakan keselamatan kerja, ya. Baru juga selalu jaga K3 agar bisa pulang dengan selamat ke rumah, bertemu dengan anak istri, seperti itu contohnya, seperti itu. Dan juga pemasangan rambu-rambu bahaya, contohnya bahaya terbakar, bahaya kimia, ibaratnya bahaya B3, terus bahaya ledakan dan sebagainya, itu harus dipasang di tiap tempat yang terindikasi bisa terjadi kecelakaan kerja atau terjadi sumber bahaya tinggi, itu harus dipasang. Contoh misal di bandara atau di tempat-tempat di tempat-tempat umum, biasanya itu kalau semisalnya ngepel dan bekerjanya ngepel, itu ada tanda bahayanya, yakni apa? Awas lantai licin. Itu termasuk dalam K3 ya anak-anak. Itu contoh yang di dunia nyata kita yang sering terjadi, itu harusnya seperti itu. Biasanya kebanyakan seperti itu sih, karena bahaya kalau misalnya jatuh kan, kalau bila lantai licin itu harus itu termasuk penggunaan rambu-rambu bahaya. Itu gunanya seperti itu anak-anak. Oke, selesai. Mungkin seperti itu saja tentang K3 hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan saya, atau ada yang ditambahkan dari kalian, karena kita sifatnya sharing knowledge saja di sini, atau sharing pengetahuan. Jadi misalnya ada yang ditanyakan atau ada yang ditambahkan dari pengalaman pribadi, itu boleh, silakan ya anak-anak. Silakan, ada yang bertanya? Nyalakan mikrofonnya anak-anak ya. Mikrofon dinyalakan, kamera juga silakan dinyalakan. Ada yang ditanyakan, Agus? Halo. Anis, ada yang ditanyakan, Nis? Dharma, Franz. Bentar ya, saya kasih absen. Silakan absen ya anak-anak sebelum keluar saya. Oke. Silakan buka di kolom chat absensi hari ini, tinggal klik saja. Sambil menunggu presensi selesai, ada yang ditanyakan? Bisa, nggak usah malu. Nur, apakah ditanyakan?
Oh iya anak-anak, info nanti mungkin minggu depan itu bisa dari wali kelas atau kesiswaan ya anak-anak, itu nanti hari Sabtu depan mungkin bukan saya lagi, gantian.